Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan latihan soal P3K Nurse yaitu tentang keperawatan komunitas. Baik, langsung saja ini juga seperti permintaan salah satu teman kita di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang lain yang ingin request pembahasan tentang apa, silahkan ketik di kolom komentar. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti kita bahas. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari Nursing Update. Baik, langsung saja kita masuk ke latihan soal yang pertama. Soal nomor 1. Hasil pengkajian di suatu desa didapatkan data 30% lansia menderita DM, 10% lansia sudah melakukan kontrol rutin di puskesmas untuk mendapatkan pengobatan. Perawat akan melakukan intervensi berupa edukasi tentang penyusunan menu gizi seimbang pada penderita DM, serta menentukan media dan metode yang tepat. 75% lansia tidak bekerja dan tinggal bersama keluarga. Apakah pengkajian yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Tingkat pendidikan dan pengetahuan lansia. B. Pengobatan yang dikonsumsi lansia. C. Penggunaan waktu luang. D. Dukungan keluarga. Dan E. IMT lansia. Baik, kita dapat soal yang cukup panjang dan seperti biasa kalau dapat soal yang cukup panjang kita lihat dulu pertanyaannya. Dan ini dia pertanyaannya. Apakah pengkajian yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Jadi fokusnya yang diminta adalah pengkajian yang tepat. Nah, di sini untuk kasus ini itu soal ini ada yang unik. Karena data utamanya itu ditaruh di tengah-tengah, teman-teman. Ini nih mengganggu ini sebenarnya nih ya. Ini gimana ya? Ini bisa mendistorsi ya, yang ini nih, yang saya garis ini bisa mendistorsi. Ini data pentingnya ditaruh di tengah-tengah. Jadi untuk kasus ini itu si perawat sudah mengidentifikasi penyakitnya ya, sudah mengidentifikasi semua hal tentang penyakitnya dan si perawat ini siap untuk melakukan intervensi. Kan dia sudah mau melakukan intervensi nih. Perawat akan melakukan intervensi. Berarti dia udah siap kan untuk melakukan intervensi. Nah, intervensinya apa? Intervensinya adalah edukasi. Nah, kira-kira nih, apa pengkajian yang harus dilakukan kalau kita mau memberikan edukasi pada pasien? Nah, kalau teman-teman yang sudah terbiasa di rumah sakit, sudah tahu formulir edukasi pasien dan keluarga, maka teman-teman pasti bisa jawab dengan tepat bahwa pilihan yang benar adalah A. Di form itu juga ada tuh, di bagian atas sudah diminta tentang tingkat pendidikan. Karena tingkat pendidikan ini penting untuk menentukan bagaimana metode kita, bagaimana cara kita, memberikan edukasi kepada, pasien gitu ya. Kalau poin yang B, obat-obatan yang dikonsumsi lansia, ini, eee, enggak spesifik ya. Lagi pula dia juga sudah menentukan intervensinya, jadi ini tidak. Kemudian penggunaan waktu luang juga tidak, dukungan keluarga juga enggak juga sih di sini ya. Kemudian IMT lansia juga tidak. Yang tepat untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah A, teman-teman. Paham ya? Jadi teman-teman lihat, ini bunyinya apakah pengkajian yang tepat, bukan berarti pengkajian kasus secara keseluruhan, bukan ya. Karena dia sudah menentukan intervensi yang mau dilakukan. Jadi pengkajian yang tepat ini terkait dengan pemberian edukasinya. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, soal nomor 2 ini pertanyaannya seorang perawat puskesmas di daerah yang masih memegang teguh tradisi, anak balita tidak boleh diimunisasi. Ini warga kayaknya ya, warga. Warga beralasan mereka menganggap pemberian imunisasi tidak sesuai dengan ajaran agama karena mereka mendapat informasi tentang bahan pembuat vaksin yang berasal dari hewan yang diharamkan. Apakah intervensi yang tepat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? A. Melaporkan pada pihak puskesmas dan dinas kesehatan.
B. Melakukan pendekatan tokoh agama setempat. C. Mengadakan pelatihan kader tentang imunisasi. B. Memberikan penyuluhan kepada warga. E. Mengadakan pertemuan warga. Baik, ini soal nomor 2 yang akan kita jawab. Kalau ada yang mau mencoba menjawab, silahkan di-pause dulu lalu dijawab ya teman-teman. Baik, kalau sudah kita coba bahas bersama. Kalau dapat soal-soal kayak gini tuh mirip-mirip soal ini ya, apa namanya, soal soal CPNS yang tes ini kepribadian ya, TKP. Seolah-olah semuanya benar ya. Nah, kita lagi-lagi fokus pada pertanyaannya, apakah intervensi yang tepat yang dapat dilakukan untuk masalah tersebut? Intervensi ya. Apakah intervensi yang tepat yang perlu dilakukan untuk masalah tersebut? Masalahnya apa? Masalahnya mereka masih memegang teguh tradisi yang membuat yang membuat mereka beranggapan bahwa pemberian imunisasi itu tidak bisa, tidak boleh, tidak sesuai dengan ajaran agama. Lantas apa yang harus dilakukan? Kita lihat pilihannya. A. Melaporkan pada pihak puskesmas dan dinas kesehatan. Ini bisa iya ya teman-teman. Tapi rasanya terlalu dini untuk kasus ini. Kok tiba-tiba langsung lapor puskesmas dan dinas kesehatan? Memangnya belum bisa tidak ada hal yang bisa kita lakukan gitu sebagai perawat komunitas kan tidak ya. Jadi ada hal yang mesti bisa dilakukan terlebih dahulu sebelum kita laporkan kepada pihak puskesmas dan dinas kesehatan. Yang B. Melakukan pendekatan tokoh masyarakat ini iya. Ini saya coret ya, ini enggak ya. Ini iya, kita simpan dulu. Karena kan ini berkaitan dengan ajaran agama ya teman-teman. Berkaitan dengan kepercayaan. Jadi ada baiknya kita melakukan pendekatan dengan tokoh agama agar nanti saat memberikan kita bisa dibantu sama tokoh agama untuk memperbaiki pikiran atau pemahaman dari masyarakat tersebut ya. Kemudian yang ketiga, yang C, mengadakan pelatihan kader imunisasi. Ini terlalu jauh ya, seolah-olah masyarakatnya sudah bisa menerima dan sudah siap. Ada banyak orang yang siap mau diimunisasi sehingga nakes itu butuh bantuan dan melakukan pelatihan kader. Jadi ini belum sampai ke sana, ini masih terlalu jauh. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. D. Memberikan penyuluhan kepada warga. Ini juga tidak terlalu jauh ya. Mengadakan pertemuan warga juga tidak. Jadi yang tepat, intervensi yang tepat untuk soal nomor 2 ini B teman-teman. Jadi diawali dengan kita pendekatan dulu dengan tokoh masyarakat setempat, tokoh agama setempat. Nanti kalau tokoh agama setempat sudah membantu kita untuk pendekatan kepada masyarakat, memberikan pemahaman, dan beliau juga sudah oke ya bekerja sama dengan kita, baru tuh kita adakan pertemuan dengan warga. Jadi ini tuh pilihan pertama, baru kita adakan pertemuan dengan warga. Biar tokoh agama nanti menyampaikan ini penting dan segala macamnya gitu ya. Terus kalau sudah ini, apa namanya, warga-warga yang pokok lah ya di sekitaran situ sudah bertemu, sudah kumpul, sudah siap, lalu tuh direncanakan penyuluhan warga ya. 3 penyuluhan kepada warga. Sudah penyuluhan kepada warga, warga masyarakat sudah siap untuk melakukan imunisasi, masyarakatnya ternyata banyak, nakesnya sedikit, butuh bantuan setidaknya buat registrasi ya, maka kita lakukan pelatihan kader tentang imunisasi. Itu urutannya ya teman-teman. Misal ya, misal pendekatan tokoh agama ini ditolak gitu ya, sama tokoh agamanya juga menolak keras dan tidak percaya gitu ya. Lah baru tuh kita lapor dinas kesehatan dan pihak puskesmas. Jadi dinas kesehatan dan pihak puskesmas ini iya ada benarnya, cuman belum sekarang, nanti gitu ya. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3. Oh iya, sebelum masuk ke soal nomor 3, saya akan memberi informasi sedikit kepada teman-teman sekalian tentang ini yang kemarin saya sampaikan berkali-kali dalam video saya, yaitu Permenpan RB nomor 35 tahun 2009 tentang jabatan fungsional perawat. Nah, di sini teman-teman ada butir-butir kegiatan pelayanan keperawatan. Ada ahli pertama ada perawat terampil juga ada. Nah, di sini itu menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang harus bisa dilakukan oleh seorang perawat ahli pertama. Jadi sebenarnya soal yang muncul di tes kita itu, di ujian kita baik PNS maupun P3K, itu mengacu pada ini teman-teman. Jadi harapannya yang kemudian diejawantahkan ke kisi-kisi itu. Harapannya setiap perawat ahli pertama itu bisa melakukan ini, butir-butir kegiatan ini. Jadi ini itu istilahnya seperti asesmen lah ya. Kita dilakukan asesmen apakah kita mampu sorry,
Apakah kita mampu melakukan kegiatan, butir-butir kegiatan ini gitu, saat nanti kita diterima bekerja, intinya gitu ya. Jadi kita tuh di-asesmen dulu gitu. Jadi kita dipastikan mampu melakukan ini semua. Nah, di butir-butir kegiatan itu ada 3 poin yang berkaitan dengan, keperawatan komunitas, yaitu ini nih. Ini saya ambil dari logbook saya di rumah sakit. Jadi ada 3 poin ini yang, apa namanya, berkaitan dengan komunitas. Yang pertama, mengajarkan teknik kontrol infeksi pada keluarga dengan penyakit menular. Makanya di sini kasus TB itu banyak ya, di sini biasanya ada kasus TB, kasus HIV, di sini itu biasanya ya. Kemudian melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok. Nah, di sini tuh pendidikan kesehatan mainnya ya, Penkes ya, pendidikan kesehatan mainnya di sini. Kemudian yang ke-31 melakukan investigasi dan deteksi dini kejadian luar biasa yang berdampak pada pelayanan kesehatan. Nah, di sini itu case finding ya, case finding. Case finding, yang sering case finding ya biasanya kasus-kasus DB ya, kasus diare, itu sering muncul di case finding. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi, kadang-kadang kan kita berpikir komunitas itu luas sekali ya, jadi bingung mau belajar yang mana ya. Sebenarnya yang diinginkan, terkait dengan komunitas, di butir kegiatan pelayanan keperawatan yang ahli pertama 3 poin ini teman-teman. Jadi silahkan teman-teman pelajari ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, hasil pengkajian perawat di suatu kelurahan didapatkan data 5% berusia balita. Sejak 3 bulan yang lalu terdapat 10 kasus diare. 2 orang diantaranya meninggal. Masyarakat memiliki kebiasaan buang sampah ke kali. Banyak lalat bertebaran di wilayah tersebut. 60% masyarakat setempat belum mengetahui tentang penyakit diare. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Kurang pengetahuan. B. Perilaku kesehatan berisiko. C. Defisit kesehatan komunitas. D. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kemudian yang E. Mempertahankan kesehatan. Baik, kita kembali lagi fokus pada pertanyaan, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, teman-teman perlu ingat, ini kan soalnya bunyinya masalah keperawatan. Kalau nanti teman-teman dapat yang bunyinya intervensi ya, intervensi itu tetap sebelum menentukan intervensi teman-teman berpikir dulu masalah keperawatannya apa ya. Tidak ujuk-ujuk intervensi aja gitu, tetap harus berpikir dulu masalah keperawatannya apa. Baik, sekarang kita dapat kasus yang masalah keperawatan. Kira-kira masalah keperawatannya apa? Kita bahas satu persatu. Apakah kurang pengetahuan? Ini bisa juga sih, tapi tidak spesifik. Kenapa saya bilang tidak spesifik ya? Karena dia memang belum mengetahui tentang penyakit diare, tapi tidak relevan dengan kasus ini karena kasus ini tuh sudah ada dampak gitu. Dampaknya pasti orang meninggal nih. Dampaknya sudah ada 10 kasus, kemudian sudah ada 2 orang meninggal. Berarti kan sudah terjadi nih kasus ini sudah aktual sekali dan harus segera ditangani ya. Jadi kurang pengetahuan saja tidak cukup untuk kasus ini, bukan yang utama dia. Perilaku kesehatan beresiko di sini juga muncul ya. Di sini ada kebiasaan buang sampah ke kali ini kan beresiko. Tapi sayangnya perilaku beresiko ini bisa muncul kalau ada kebiasaan yang beresiko tapi belum muncul penyakit gitu. Belum muncul masalah, maka perilaku kesehatan beresiko bisa kita tegakkan. Jadi dia baru beresiko, sayangnya di sini udah bukan beresiko lagi, di sini sudah muncul masalah kesehatan di komunitas. Yang C, defisit kesehatan komunitas ini oke, kita centang dulu ya. Kenapa? Ya karena sudah ada masalah kesehatan. Masalah kesehatannya apa? Kalau ditanya ya ini ya, kasus diare ada 10. Kemudian 2 diantaranya meninggal, ini kan kasus besar ya. Kemudian yang D, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan juga tidak relevan. Kedua dapat itu ya C ya. Ini yang D, E juga tidak relevan. Jadi kita sudah tetapkan untuk soal nomor 3 ini jawabannya C, teman-teman. Ingat ya, ini memang ada banyak data berkaitan yang lain ya. Kurang pengetahuan ada, perilaku kesehatan berisiko juga ada, tapi untuk kasus ini yang ada di sini tidak relevan karena bukan masalah utama. Yang utama adalah defisit kesehatan komunitas karena sudah muncul masalah kesehatan komunitas.
Baik, soal nomor 3 itu soal yang terakhir, teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini dan menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, sekali lagi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari Nursing Update. Saya Ardian, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.